Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Microsoft Azure yang beranggotakan Ellen Dwiki, Pipi Piani, Prajna Tribuaneswara, Septi Mutiara Janing, dan saya sendiri Yulza Maulina. Agenda topik yang akan dipresentasikan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama itu implementasi load balancing menggunakan Microsoft Azure, implementasi Azure Table Storage untuk pengelolaan kuis berbasis cloud studi kasus ujian nasional tingkat SLTA. Yang pertama itu implementasi load balancing menggunakan Microsoft Azure. Sistem terdistribusi adalah sistem dengan banyak komponen yang terletak pada mesin yang berbeda yang saling berkomunikasi dan mengkoordinasi tindakan dengan membentuk satu pengelompokan guna menyelesaikan satu tujuan yang spesifik dengan cara didistribusikan atau disebarkan. Komputer awan yaitu layanan penyedia untuk akses jaringan yang nyaman sesuai permintaan dan juga dapat diakses di mana saja dan juga terdapat fasilitas sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi untuk berinteraksi sesama penyedia layanan itu sendiri. Perkembangan cloud computing sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka seperti perusahaan Microsoft Corp yang membangun dan mengembangkan cloud computing Microsoft Azure. Kelebihan beban kerja pada suatu komputer dan juga kemacetan pada jaringan adalah suatu masalah yang sering terjadi pada jaringan komputer, yaitu Microsoft Azure yang menyediakan resource untuk permasalahan tersebut, yang itu dengan menyediakan fitur untuk load balancing dengan membantu mendistribusikan semua beban di antara semua server. Load balancing adalah teknik baru yang sangat besar manfaatnya, terlebih dari Microsoft Azure yang menyediakan pemanfaatan sumber daya yang tinggi dan dengan waktu respon yang lebih cepat. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuannya itu agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan tersebut disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jaringan komputer pada secara umumnya terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori ini didasari dari faktor jangkauan geografis, media transmisi data, distribusi sumber informasi atau data, peranan dan hubungan antara tiap komputer dalam memproses data, dan berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Kategori tersebut ada local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dari klien menggunakan aplikasi web browser. Untuk request data dan server akan mengirimkan data dalam bentuk halaman web dan pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Halaman web yang diminta bisa terdiri dari berkas berbentuk teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Salah satu program dari web server adalah Web Service 2016, Internet Information Service atau IIS, seperti yang digunakan semasa penelitian ini berlangsung. IIS dari Microsoft yang kini berada dalam versi 10.0 adalah merupakan sebuah web server yang diakui dengan fleksibilitas, keamanan, dan mudah diatur dengan hosting apapun di website. Web server tersebut adalah sebuah HTTP web server yang dapat digunakan di dalam sistem operasi Windows seperti Windows Server 2016. IIS menjadi fondasi dari platform internet Microsoft yang mencakup Microsoft Site Server, Microsoft Commercial Internet System, dan load balancing. Load balancing adalah proses pendistribusian beban terhadap sebuah servis yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringan ketika ada permintaan dari pemakai. Ketika banyak permintaan dari pemakai, maka server tersebut akan terbebani karena
harus melakukan proses pelayanan terhadap permintaan pemakai. Solusinya adalah dengan membagi-bagi beban yang datang ke beberapa server, jadi tidak berpusat ke salah satu perangkat jaringan saja. Teknologi itulah yang dikendali sebagai load balancing, maka dapat diperoleh keuntungan seperti menjamin reliabilitas, servis, availabilitas, dan skalabilitas suatu jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Microsoft Azure adalah merupakan platform cloud computing publik yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Azure menyediakan berbagai layanan cloud dan research yang dibutuhkan, termasuk untuk komputasi, pendistribusian, load balancing, penyimpanan, dan trafik jaringan. Pengguna dapat memilih berbagai macam research yang telah disediakan, alih-alih menyediakan perangkat lunak yang dipasang dan dijalankan oleh pelanggan Microsoft di komputer mereka sendiri. Azure juga dapat menjalankan aplikasi dan menyimpan data pada mesin yang disediakan oleh Azure yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Next. Sorry. Berikutnya adalah obstacle. Obstacle merupakan kelebihan beban kerja pada suatu komputer dan juga kemacetan pada jaringan yang merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada jaringan komputer, yaitu Microsoft Azure menyediakan research untuk permasalahan tersebut yang itu dengan menyediakan fitur untuk load balancing dengan membantu mendistribusikan semua beban di antara semua server. Ini juga memastikan bahwa setiap sumber daya komputasi didistribusikan secara efisien dan juga membantu dalam mencegah kemacetan sistem yang mungkin terjadi karena ketidakseimbangan beban. Ini memberikan kepuasan tinggi kepada pengguna. Load balancing merupakan teknik baru yang sangat besar manfaatnya, terlebih lagi Microsoft Azure yang menyediakan pemanfaatan sumber daya yang tinggi dan dengan waktu respon yang lebih baik dan cepat. Berikutnya adalah implementasi. Yang pertama adalah pembuatan resource group dan virtual server. Yaitu membuat resource group untuk melakukan implementasi load balancer dalam sebuah jaringan. Hal pertama yang dibuat adalah membuat resource group terlebih dahulu. Lalu pemilihan sistem operasi, virtual machine atau server. Setelah selesai pembuatan resource group, dilanjut dengan membuat virtual server yang pertama, dengan memastikan halaman berada di dalam resource group yang telah dibuat sebelumnya. Oke, next. Yang kedua adalah mengakses virtual machine atau server lewat remote desktop controller, yaitu membuat konektivitas antara perangkat dan virtual machine. Pada proses ini, perangkat akan mengakses virtual machine dan akan mencoba untuk mengkontrolnya dari desktop. Namun pertama kita memerlukan semacam emulator terlebih dahulu agar bisa mengakses virtual machine dan kemudian mendownloadnya. Lalu next adalah memasukkan username dan password. Setelah mengunduh mesin virtual tersebut, kemudian jika kita langsung membukanya, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan username dan password. Apabila kita sudah memasukkan username dan password, maka kita akan langsung diarahkan ke mesin virtual. Berikutnya adalah menambahkan security roles. Next. Pengaturan server, mengatur firewall di virtual machine. Pada bagian ini, saat mesin virtual sedang diinstal, kita juga akan mengatur firewall khususnya di bagian inbound rules dengan menyinkronkannya. Lalu mengubah tampilan web dari virtual machine, lalu mengubah tampilan default yang sudah disediakan oleh virtual machine dengan cara mengedit tampilannya dari pane. Next. Yang ketiga adalah membuat load balancer dan konfigurasi IP load balancer. Untuk melakukan implementasi load balancer dalam sebuah jaringan, hal pertama yang dibuat adalah membuat resource group terlebih dahulu. Dengan cara memilih resource group setelah pembuatan load balancer, kita dapat melihat IP dan load balancer tersebut di halaman resource group yang sudah diisi load balancer beserta IP-nya. Next adalah konfigurasi backend pool. Setelah membuat load balancer dan melakukan konfigurasi IP load balancer, dilakukan konfigurasi backend pool. Backend pool merupakan salah satu komponen yang penting pada load balancer. Backend pool mendefinisikan grup resource yang menyediakan traffic untuk load balance tertentu. Berikutnya adalah konfigurasi help probe. Konfigurasi help probe menentukan backend pool manakah yang menerima koneksi baru. Help probe digunakan untuk mendeteksi kegagalan aplikasi. Jika load balancer gagal, maka load balancer akan berhenti mengirimkan koneksi baru untuk setiap unhealthy instance. Lalu ada konfigurasi balancing rule. Balancing rule digunakan untuk
mendefinisikan bagaimana traffic didistribusikan ke seluruh instance pada backend pool. Balancing rule menyimpan konfigurasi IP dan port untuk berbagai IP address dan ports backend. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tanggapan dari kelompok kami. Jadi kelompok kami ini setuju dengan solusi yang diberikan oleh penyusun jurnal, bahwa dengan adanya load balancing ini dapat membantu proses pendistribusian beban terhadap sebuah service yang ada pada sekumpulan server. Jadi jika adanya suatu permintaan, sehingga beban itu yang ada pada server bisa terdistribusikan dan bisa dibantu dengan suatu perangkat jaringan saja. Lalu dapat meminimalisir waktu down dari layanan dan mempercepat akses layanan karena dapat mengarahkan permintaan layanan ke server yang memilih respon lebih cepat. Selain itu, cara untuk mengatasi kelebihan beban kerja pada server ini adalah dengan scale up server, namun itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Untuk meringankan biaya, dapat menggunakan auto scaling yang dimana bisa menambah dan mengurangi service yang tergantung besarnya load yang ada. Selanjutnya di sini ada implementasi Azure Table Storage untuk pengelolaan quiz basis load. Studi kasusnya yaitu ujian tingkat SLTA. Ujian nasional ini merupakan ujian yang menjadi salah satu penentu kelulusan siswa SMA. Siswa SMA sering menilai ujian nasional sebagai ujian yang tidak mudah dan harus dipersiapkan dengan baik, sehingga mereka membutuhkan banyak latihan soal UN. Untuk menjawab kebutuhan latihan soal UN, bagi mahasiswa SMA dibutuhkan aplikasi yang dapat menyediakan soal latihan secara cepat dan mudah diakses di mana saja. Aplikasi harus dapat diakses dengan menggunakan perangkat komputer, tablet, maupun mobile phone. Melalui penelitian ini akan dihasilkan implementasi Azure Table Storage dalam pembuatan aplikasi kuis berbasis cloud yang mampu menyimpan manajemen pelatihan dan kuis soal-soal latihan UN, serta dapat diakses dengan mudah oleh siswa SMA melalui mobile phone mereka. Sini ada non-relational database, RDBMS, Relational Database Management System, yang merupakan basis data relasional yang menggunakan prinsip ACID dalam penerapan transaksinya. ACID merupakan pendekatan dari teori yang dikeluarkan pada tahun 2011. Yang pertama ada posisi transaksi berhasil tidak memberikan konsistensi transaksi tidak dapat meninggalkan database dalam kondisi yang tidak konsisten. Isolation, sebuah transaksi tidak dapat menggunakan transaksi yang lain. Durability, sebuah transaksi yang sudah terjadi akan tetap meskipun aplikasi dijalankan kembali. Di samping pemahaman bahasa ada juga basis data yang disebut relational. Relational database ini dikenal dengan nama NoSQL. NoSQL ini secara harfiah merupakan kombinasi dari dua kata, No dan SQL. Implikasinya adalah NoSQL merupakan teknologi atau produk yang bertentangan dengan SQL. Pembuatan dan pemakaian mula-mula dari kata NoSQL. Mungkin ingin mengatakan no RDBMS atau non-relational, namun begitu terpesona dengan istilah NoSQL yang lebih enak didengar sehingga terjebak menggunakan istilah tersebut. NoSQL ini berasal dari kata No Only SQL. Pada penerapannya, NoSQL ini mengizinkan adanya bahasa yang menyerupai SQL. Istilah NoSQL ini pertama kali digunakan pada tahun 1998 untuk database relasional yang menghilangkan penggunaan SQL. NoSQL ini menerapkan konsep base sebagai berikut. Yang pertama ada basic availability, soft state, dan
eventual konsistensi. Azure Table Storage. Windows Azure ini merupakan komputasi awan yang diciptakan oleh Microsoft. Windows Azure ini menyediakan 3 macam layanan platform, yaitu Platform as a Service atau PaaS, Software as a Service atau SaaS, dan Infrastruktur as a Service atau IaaS. Azure Table Storage ini merupakan salah satu produk dari Windows Azure yang menyediakan media penyimpanan data berbasis NoSQL. Azure Table Storage ini menyediakan batas ukuran database hingga 100 terabyte tiap akun. Azure Table Storage ini merupakan penyimpanan yang bersifat non-relational database yang tergolong dalam tipe key value storage. Di sini ada obstacle, dibutuhkan aplikasi yang dapat menyediakan soal latihan secara cepat dan mudah diakses di mana saja. Aplikasi dapat diakses dengan menggunakan perangkat komputer, tablet, maupun iPhone. Oke, baik. Selanjutnya itu implementasinya. Implementasi ini Windows Azure akun dan koneksi. Implementasi Azure ini diawali dengan 4 tahap, yaitu pembuatan akun Azure, pemasangan Azure SDK, pembuatan koneksi menuju Azure dengan akun name dan akun key, serta pembuatan kelas-kelas entity. Nah, ini implementasi perancangan table stock. Itu perancangan database Azure dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menentukan query yang akan dipanggil, menentukan transaksi yang akan terjadi pada sistem, dan menentukan portability pada setiap tabel. Adapun hasil perancangannya sebagai berikut. Yang pertama itu di sini ada player entity, terus ada permainan entity, terus detail quiz entity, terus quiz entity, selanjutnya player account entity, dan player log entity. Next. Nah, di sini ada implementasi aplikasi desktop. Aplikasi desktop yang dihasilkan bertujuan untuk menjadikan aplikasi bagi admin untuk mengelola data soal dan data user. From detail soal ini berisi paket soal ujian nasional. From ini berfungsi untuk menambah, mengubah, maupun menghapus paket soal. From ini dilengkapi dengan tombol untuk membuka form detail soal. Bisa dilihat di gambarnya. Next. Nah, selanjutnya itu implementasi aplikasi website quiz. Nah, ini implementasi website quiz ini, halaman ini merupakan halaman utama dari transaksi di dalam sistem. Gambar soal yang ditampilkan diambil dari penyimpanan blog. Kemudian setiap halaman berisi 1 soal saja. Setiap kali user menjawab, sistem akan melakukan pengecekan terhadap kunci jawaban. Dan apabila jawaban benar, maka poin benar akan bertambah 1. Dengan demikian, user dapat melihat secara langsung apakah jawaban yang mereka berikan benar atau salah. Kemudian, ketika pengguna merasakan belum dapat menjawab, pengguna dapat menekan tombol skip untuk melompat soal tersebut ke urutan belakang. Next. Selanjutnya itu analisis sistem. Analisis implementasi Azure Table Stock sebagai non-relational database. Itu konsistensi lemah. Pertama, lemahnya konsistensi Azure Table Stock disebabkan oleh konsep non-relational dari Azure Table Stock. Azure Table Stock mengizinkan adanya null value pada sebuah tabel karena setiap tabel mengandung entitas yang berbeda-beda.
Pada pengelolaan kuis ini juga ditemukan nilai kosong pada tabel entity maupun tabel soal. Pada tabel entity ada 3 buah entitas, yaitu entitas log, entitas akun, dan entitas player. Pada entitas player, seorang pengguna dengan partition key A memiliki nilai pada kolom nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, dan sebagainya. Namun, entitas ini akan memiliki nilai kosong pada kolom password, email, tanggal datang, dan tanggal pergi. Next. Selanjutnya itu mudah berevolusi. Konsep yang membedakan Azure Table Stock dari SQL adalah kemudahan berevolusi. Azure Table Stock tidak memiliki aturan ketat akan durability, di mana data akan tetap saat ia disimpan. Azure Table Stock ini mengizinkan perubahan jumlah properti pada tiap entitas. Pada pembuatan aplikasi pengelolaan kuis, ada penambahan file kode pada kuis entity untuk menampung kode paket soal yang berguna dalam melakukan pengecekan soal kuis. Terus di sini dia optimis. Azure Table Stock ini optimis akan kepastian data yang diinput ke dalamnya. Tidak akan ada data yang dianggap tidak konsisten dan menyebabkan sistem melakukan rollback. Data yang diinput akan selalu mendapatkan respon baik itu berhasil meskipun tidak konsisten ataupun gagal. Next. Selanjutnya itu stroke ini lebih cepat. Hal yang menyebabkan Azure Table Stock ini memenuhi sifat NoSQL, yaitu lebih cepat adalah adanya partition key. Partition key pada setiap entitas menjadi kuis untuk mengelompokkan data. Saat data dipindah ke dalam server lain, data akan tetap dalam kelompok sesuai dengan partition key yang dimiliki setiap entitas. Di sini selanjutnya itu lebih sederhana. Azure Table Stock ini mengizinkan terjadinya duplikasi sehingga sebuah file yang sama dapat dijumpai di beberapa tempat seperti nama kuis, tahun, dan jumlah soal yang terdapat pada permainan entity dan kuis entity. Dengan adanya duplikasi, pemanggilan data menjadi lebih sederhana. Data dipanggil berdasarkan tabel dan kuncinya tanpa melakukan penggabungan tabel atau join. Proses yang lebih sederhana ini juga meningkatkan kecepatan penemuan kembali data dari tabel stock. Next. Analisis sistem, yaitu analisis pembuatan web service dengan Azure Table Storage. Yang pertama adalah create table. Pada saat pembuatan tabel kode program, table helper, create table, table soal, dipanggil menggunakan kode ini. Selanjutnya akan memanggil metode yang sudah tersedia pada table helper, table client, create table, table name. Metode ini merupakan perintah post yang akan menuju ke link websitenya, yaitu eduquiz.table.core.windows.net/tables. Selanjutnya yang kedua adalah untuk insert entity. Pada saat penambahan entity kode program akan memanggil metode yang sudah tersedia pada table helper. Metode ini merupakan perintah post yang menuju https eduquiz.table.core.windows.net/table soal. Yang kedua adalah get entity. Pada saat pengambilan entity kode program akan memanggil metode yang sudah tersedia pada table helper. Metode ini merupakan perintah get untuk menuju https eduquiz.table.core.windows.net/
table player, partition key, lalu row key, dan untuk select separate property name. Yang ketiga adalah untuk replace entity. Pada saat pengubahan entity, kode program 4.20 dipanggil. Kode ini akan memanggil metode yang sudah tersedia pada table helper. Metode ini merupakan perintah put menuju eduquiz table core windows.net/table player. Untuk partition key-nya adalah my partition key, row key, my row key. Selanjutnya untuk delete entity, pada saat pengubahan entity code program, kode ini akan memanggil metode yang sudah tersedia pada table helper. Metode ini merupakan perintah delete untuk eduquiz table core windows.net/table player, partition key, my partition key, row key-nya my row key. Kelebihan dari teknologi ini, sistem dapat menyimpan rekam jejak pengerjaan soal dari pemain. Selanjutnya, sistem dapat menunjukkan peringkat pemain kepada pemain yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam soal latihan. Sistem dapat menyimpan data, gambar, dan notasi rumit pada blob storage. Sistem juga dapat diakses dalam bentuk REST API, sehingga sistem mampu diakses baik menggunakan desktop admin maupun website klien atau bahkan ke depannya untuk aplikasi mobile di platform Android ataupun iOS. Sistem menggunakan jQuery mobile sehingga dapat diakses dari mobile phone sekalipun. Dan yang kelebihan terakhir adalah sistem memiliki server penyimpanan data yang handal dengan Azure Table Storage. Kekurangannya, sistem hanya dapat menyajikan data kompleks seperti grafik, ekspresi matematika dalam bentuk gambar, sehingga desain kuis tidak begitu baik saat banyak data yang kompleks. Dan kekurangan yang kedua adalah sistem belum dapat menambahkan soal listening untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Tanggapan kelompok kami mengenai jurnal ini, kelompok kami setuju dengan solusi yang diberikan oleh penyusun jurnal, bahwa non-relational database atau NoSQL ini dapat mengelola soal-soal UN, soal-soal latihan UN dengan membuat entitas-entitas yang sesuai untuk aplikasi kuis dan memberikan kemudahan akses, kecepatan akses, dan keamanan bagi data kuis. Namun, perancangan entitas tidak mudah dan proses import-ekspor data dinilai cukup rumit. Kekurangan yang disampaikan oleh jurnal ini sekarang sudah diupdate oleh Microsoft Azure. Microsoft Azure saat ini sudah memiliki teknologi NoSQL terbaru, yaitu Azure Cosmos DB, yang bisa menyimpan data lebih kompleks dan banyak, dan juga pemrosesan data yang lebih cepat dibandingkan Azure Table Storage. Selain itu, selain dari sisi pengelolaan data, infrastruktur yang memadai juga dapat membantu proses pemrosesan data agar lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.